Indonesia slideshow-nya kok nggak mau ya? Bentar ya. Dulu aja. Oke, Keima, kan tahu lama bisa lihat share-nya saya? Sudah bisa? 可以，OK，谢谢。我们今天呢有水否定形式，否定形式就是 kita akan belajar kalimat negatif, 方位词，方位词 arah atau posisi. Nah, untuk kalimat negatif saya rasa kalian it's okay sih, nggak sulit-sulit banget. Untuk fang wei zi, mungkin untuk kelas basic akan kesulitannya level 1 lah. Ada kesulitannya nggak yang mudah untuk fang wei zi, arah atau posisi, karena kita baru belajar. Nah, tapi measure nggak apa-apa, nanti pelan-pelan karena ini cukup materi cukup penting juga ya untuk arah dan posisi. 方位字 ，OK， 我们开始吧。我们先复习一下。Kita fusi terlebih dahulu, review terlebih dahulu materi yang kemarin ya. Yang kita udah pelajari. Oke, 我们一起来读这个怎么读？ Bacanya apa? 什么？ Terus sampingnya? 吗？ Iya. 这个呢？ 哪儿？这个？ 哪里？ 哪里？这个呢？ 谁？ atau apa? 水？ Iya bisa juga 水. Oke, terus selanjutnya tanya saya. Lanjutnya, cek呢? 什么时候？什么时候？是的，然后这个呢？怎么样？ Ya, 怎么 sama 怎么样？这个呢？为什么？这个呢？多少？这个？几？ Iya. Senma atau ma, kalau senma itu apa, ma itu apakah, terus nar atau nali itu di mana atau kemana, itu bisa dibolak-balik ya antara nar sama nali. Rahona yo shei atau shui, ini kalian bisa gunakan salah satunya, tapi yang sering digunakan pada umumnya kita pakai shei, shei, bukan shui tapi shei. Terus yo shenme sheho, shenme sheho 就是 kapan, when, shenme sheho. 然后有怎么 sama 怎么样, artinya sama-sama gimana, bagaimana. Masih ingat nggak cara penggunanya gimana? Kalau cenma gimana? Kalau cenma apa? Yang bedain apa? Cenma sama cenma yang. Kalau cenma gimana? Di belakang yang letaknya. Cenma kebalik malahan. Cenma yang di tengah-tengah, tapi kalau cenma yang ini yang di belakang. Fungsinya pun berbeda. Kalau cenma nanyain apa kira-kira? Kalau cuma tuh Gimana? Masih ingat? Kalau cuma yang tuh kayak situasi, kondisi gitu. Iya, cenma yang situasi atau kondisi benar. Kalau cenma? Apa ya? Cenma itu ke caranya. Cenma itu caranya. Iya. Oke, jadi selain itu kita juga bisa kalau ada soal yang mengisi kalimat yang rumpang, kalimat yang kosong, terus pilihannya cenma atau cenma yang, kalian gampang banget bedainnya. Nanti kalau cenma pasti nggak mungkin di belakang. Yang di belakang itu pasti cenma yang. Jadi peletakannya pun sudah berbeda. Artinya juga maksudnya juga berbeda walaupun artinya sama bagaimana. Terus di sini ada wei shenme. Nah, kalau ada orang yang tanya wei shenme, kita wajib jawab gimana? 因为 ya itu wajib ya. Jadi kalau ada wei shenme inwei, itu kenapa ya? Karena inwei, karena. Terus nah, perbedaan dari tuoshao sama qi shi sheme? Bedanya apa? Kalau tuoshao gimana? Kalau qi gimana? Tuoshao tuh lebih dari 10. Kalau qi?
kurang dari 10. Oke, kalau enggak khusus bisa 1 sampai 20 itu kalau hari ya, kalau penanggalan bisa pakai ci. Kalau penanggalan memang pakai ci bukan 2 gitu ya. Jess. Oke, yang lain kira-kira ada pertanyaan enggak dari ini, dari yang pelajaran yang ini, yang kemarin? Siapa tahu ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan ke saya. Kalian tidak perlu fokus ke yifa kok, maksudnya ke grammarnya. Kalau bikin kalimat ini nanti letaknya di mana? Nggak perlu fokus ke situ. Kenapa? Karena biasanya kalau kalimat tanya itu hampir semuanya 70% mirip dengan bahasa Indonesianya. Jadi cukup mikir bahasa Indonesianya apa nanti diterjemahkan gitu aja. Udah banyak benernya gitu. Jadi nggak perlu fokus ke satu hal. Aduh, aku nggak hafal yifanya atau gimana. Nanti malah karena fokus ke situ, kitanya malah lupa kalau bisa sebenarnya belajar yang lain gitu. Ya, untuk yang ini oke ya. Sambil sini berjalannya waktu nggak apa-apa kita lanjut nanti makin lama paham kok untuk penggunaan itu. Oke, cekejemet Bu. Ini adalah. Terus kalau itu adalah iya. Kalau ini ada apa? Ini. Iya, kalau itu ke. Iya. Kalau di sini apa? Cer itu di sini. Ya, ini walaupun pinyinya ada er-nya, tapi kita bacanya tanpa e ya, tanpa e di depan r. Jadi cer, war, kayak gitu-gitu. Jadi kalau kalian nanti nemu ini selain cer, banyak soalnya. Kayak war bermain itu sebenarnya WAN, terus dikasih er di belakangnya, kita bukan one-er, tapi war, n-nya nggak kebaca, i-nya nggak kebaca. Jadi intinya kalau ada Hanse ini memang bacanya tapi kita kalau dibaca beserta kata yang di depan, e-nya yang ini nggak dibaca. Nanti akan banyak kalau pakai Google Translate biasanya nanti keluar nih pingnya C Z H E terus ER. Kita bacanya cuma e yang di depan aja, gitu. Kalau di situ berarti apa? Kalau di situ apa? Nar, ya. Jangan lupa nadanya ya, nadanya tiseseng, nadanya 4. Nar, sayang. Terus kalau cai itu bisa di atau sedang. Gimana ngartiinnya kalau diartiin di? Kalau gimana? Kalau cai ketemu apa? Habis cai apa? Dikasih apa? Kalau diartikan di. Kan cai bisa diartikan di sama diartikan sedang. Kalau di berarti cai habis itu setelah cai dikasih apa? Kata apa? 我在学校,我在公园. Kerja. Iya, kata kerja. Jadi kalau belakangnya 在银行,在学校,在公园,在这里. Itu jadi artinya di. Karena setelah 在 itu kata tempat ya, keterangan tempat. Kalau sedang berarti habis 在 dikasih apa? Setelah 在 apa? Kata apa? Setelah 在 kata apa? 我在看天音,我在看书,我在玩手机. Kira-kira apa? Habis 在 dikasih kata apa? Kerja. Iya, kata kerja. Jadi habis 在 kalau misalnya habis 在 dikasih kata kerja itu artinya nanti sedang. Jadi 我在游泳, saya sedang berenang. 我在说, saya sedang berbicara. 我在看, saya sedang melihat. Jadi setelah cai, kalau setelah cai itu kata tempat berarti artinya di, tapi kalau setelah cai itu kata kerja berarti sedang, gitu ya. Terus selanjutnya te. Nah, te ini kepunyaan ya, kepunyaan. Contohnya kalau saya tanya, ini buku milik saya, berarti Mandarinnya gimana? Ini buku milik saya. Ini buku Cokot. 这个我的书，这个我的书很棒。这个我的书 ini buku saya, kan kayak gitu. Jadi habis ini itu sayanya dulu, pemiliknya dulu, baru te su buku saya. Buku saya jadinya
sayanya dulu baru buku dibalik ya. 我的书 kepunyaannya dulu baru objeknya apa. Kalau itu adalah apa ya? Itu adalah handphone saya. Berarti Mandarinnya apa? 那是那是我的手机。 Oke, 很棒。那是我的手机. Kalau itu adalah ibu saya, berarti Mandarinnya apa? 那是我的妈妈。 Iya, 那是我的妈妈. Jadi paham ya, penggunaan te itu kepunyaan atau kepemilikan gitu. Terus kita lanjut berikutnya. Ini fusi yang berikutnya. Ini kosakata yang kemarin. Saya sengaja tidak kasih pinyin di sini. Mesya, tapi nggak apa-apa ya. Bisa sambil ingat-ingat aja. Jadi sebenarnya itu Mandarin pun fullnya, akhirnya itu kita bukan baca pinyin, tapi baca hanse. Wow, ya kan? Jadi kita bacanya itu baca hanse, bukan baca pinyin. Nah, mulai dari kemarin saya udah mulai dikit-dikit kurangin pinyin biar kalian tidak ketergantungan dengan pinyin. Nggak apa-apa awalnya nggak bisa baca, tapi makin lama kita jadi tahu, oh ini hansnya itu, ini hansnya itu. Nggak perlu dihafalkan ya. Dari saya kuliah pun, saya baru belajar Mandarin pun itu dibilangnya jangan dihafal. Kenapa? Hanse itu banyak banget. Jadi cukup kita lihat sering baca, terutama baca kawan yang awalnya itu ada. Kalau misal kalian dapat kawan yang ada pinyinya, itu nggak apa-apa, malah bagus kan baru belajar pertama. Tapi makin lama itu pinyinya kalian tutup, kalau nggak kalian kasih tip atau apa ditutup biar kalian nggak baca pinyin tapi baca hanse. Nah itu nanti untuk melatih makin lama kalian akan hafal dengan sendirinya hafal hansenya ini. Memang perlu proses, kalau apa-apa nggak bisa langsung cepet ya. Tapi makin lama nanti itu kok bisa sendiri kok. Karena udah terbiasa, oh ini hansenya ce, ini ci, kayak gitu-gitu. Kalau enggak, kalian bisa cari artikel-artikel di internet, tapi yang dasar, jadi untuk kayak kawan dasar gitu. Itu biasanya ada yang memang udah nggak pakai pinyin, tapi kawannya dasar banget kayak wo papa, wo de jiaren. Kalian bisa baca kawannya. Kawan itu teks bacaan ya, bisa baca teks bacaannya itu. Yang nggak ada pinyinnya itu buat latih-latih. Nah, nanti makin lama pasti berkembang. Untuk baca hanse pasti bisa. Terus kalau ada hanse yang nggak tahu, nah itu baru kalian bisa tulis pinyin di atasnya. Oh, ini aku nggak tahu kosakata baru nih, baru tulis. Nanti makin lama bisa. Kayak gitu untuk cara biar kalian lepas dari pinyin. Yang pertama masih ingat nggak? Cekejemot tuh bacanya apa ini? Kata kerja itu dalam bahasa Mandarin apa? Tung semua. tung Se. Ya, tung se. Kalau makan? Makan apa? Ce. Iya, makan ce. Kalau pergi? Ci. Iya, cu. Nah, ini jangan sampai salah baca ya. Bukan cu tapi cu. Ini sering banget soalnya. Bukan cu tapi cu. Terus kalau bangun tidur apa bangun tidur? Jijuang. Jijuang. Iya, jijuang, bangun tidur. Kalau tidur? 睡觉。 Oke, 很棒. 睡觉. Kalau mandi? Cekejemot tuh. 洗澡。 很棒. Terus kalau melihat atau membaca? 看。 Kan, iya. Nah ini kalau yang kemarin nggak join, saya jelasin lagi ya. Di sini itu kan ada dua arti. Jadi bisa diartikan melihat, bisa juga diartikan membaca. Kalau diartikan melihat itu kalau melihat film, melihat TV, menonton film itu kita pakainya kan juga. Tapi kalau membaca buku, membaca kan tuh ya, membaca itu Mandarinnya tuh. Kalau membaca buku kita nggak pakai tuh, tapi kan su. Pokoknya buku-buku yang kalian baca kita pakainya kan, bukan tuh. Itu khusus banget yang itu. Jadi membaca kamus, membaca koran, membaca apalagi majalah dan lain sebagainya itu kita pakainya kan, bukan tuh. Kan bukan tuh ya. Jadi kansu itu bukan melihat buku tetapi membaca buku. Jadi kan bisa diartikan dua, bisa diartikan melihat, juga bisa diartikan membaca gitu. Terus yang mendengar apa mendengar Mandarinnya? Ting. Ting, ya, ting. Berbicara?
说 Shuo nadanya ya, shuo. Terus kalau menulis, 写 ya, xie. Kalau datang, 来 lai. Berangkat kerja, 来 berangkat kerja apa? 上班 Shangpan, shangpan. Nadanya 4. Satu, shangpan, iya. Kalau pulang kerja, 下班 下 ya, 班 siapan, iya, siapan. Kalau jalan apa jalan? 走 Cow, iya, cow. Membeli, mai, ya nadanya benar. Kalau menjual, 卖 mai. Iya, hanpang nadanya. Jangan sampai ketukar nadanya. Kalau menjual itu mai nada 4. Terus kalau bertanya, 问 wen wen. Jangan wen, mencium artinya nanti. Wen nada 3 mencium. Jadi wen nadanya 4 ya. Wen nadanya 4. Wen. Terus menjawab apa? Menjawab. Oh, ini tadi bertanya, ini menjawab apa? Hui ta. Hui ta. Ya, hui ta. Nadanya dua-dua. Hui ta. Memberi apa? Kei. Memberi kei. Kalau duduk atau naik apa? Cuo. 错 Cuo. Iya, cuo. Nah, yang kemarin, kalau kemarin nggak masuk, ini memang nggak ada, saya hapus. Tapi kalau di materi kemarin ada kok. Jadi kalau mau lihat bisa lihat di Google Classroom. Saya udah share PDF-nya. Kemarin ada ini materinya, ada bunyinya. Oke, kita fusi yang selanjutnya. Sekarang kata benda. Coba kalau kata benda Mandarinnya apa? Ini apa? Ceket cuma tuh. Hansunya gimana bacanya? Ming. 名字 Mingzi pakai T ya, bukan ce. Kalau mingce itu nama. Tapi kalau mingzi itu kata benda. Oke. Terus sayuran atau makanan apa? Sayuran atau makanan? Cai. Iya, cai. Nadanya di seseng, nadanya 4. Handphone? 手机 Ya, shouji. Ya benar, shouji. Kalau komputer atau laptop apa? Komputer atau laptop? 电脑 Diannao, ya, diannao. Dian sendiri, dian ini artinya listrik ya. Jadi biasanya kalau kata benda, depannya tian kayak gini, oh berarti itu nanti pasti bisa nyala kalau ada listrik aja. Jadi berkaitan dengan listrik. Terus habis itu TV apa TV? 电视 Dianshi, ya, dianshi. Kalau film? 电影 Iya, dianying. Terus habis itu handuk apa? Handuk. Pak, tadi ada yang jawab yuk. Mau? 金 Iya, benar mau Cin. 毛 Terus 巾 Hanpang, kalau meja apa meja? Cuozi. Iya, 桌子 kalau kursi apa kursi? 椅子 椅子 Iya, benar. Kalau sofa, ini paling gampang nih. Sofa apa?沙 Iya, safa, benar. Safa. Terus kalau kalau foto apa foto? Foto apa? 照片 Ya, caopian, benar. 片 Kalau gambar apa gambar? Tupian itu gambar. Tupian. Tupian 片 itu gambar. Kalau pintu apa? 3 huruf. 门 Man. Ya, man. Kalau celana apa? Celana. 裤子 Kuzi. Kalau telepon? 电话 Dianhua. Iya, dianhua. Kalau AC apa? AC. 空调 Kungtiao. Iya, benar. Kalau kipas angin? 风扇 Iya, fengshan. Terus kalau kamera? 照相机 Iya, caoxiangqi. Kalau mesin cuci apa? Siici. Iya,
Ya, kalau kulkas 洗衣机，冰箱，冰箱ya, 冰箱. Oke, Hanpang. Kita lanjut yang fusi yang terakhir ya, itu ada keterangan tempat. Kalau tempat apa mandarnya? Ini mandarnya tempat. Ti apa? Tifang. 地方 Tifang. 放 Ya, tifang itu keterangan tempat atau tempat. Nah, kalau rumah apa? 家， Ya, jia. Kalau pasar? 市场 Shechang. Shi, bukan si tapi shechang. Ya, shechang. Oke, kalau bandara, bandara apa bandara? 机机场场， Ya, Jichang. Oke, Hanpang. Kalau rumah sakit apa? 医医院医院， Yuan. Yuan, ya Yuan. Terus kalau kantor? 办公室 Hanpang. Bangongshi, kantor. Bangongshi. Kalau sekolah? 学校，学校 Suisiao. Bioskop? 学校电影院 Dianyingyuan. Ya, Dianyingyuan. Karena film itu kan Dianying. Nah, kalau gedungnya itu kasih yuan, bioskop. Dianyingyuan gitu. Terus kalau kantor pos apa? 有区 Youqu, ya, youqu. Kalau bank, bank apa bank? Yin, 银行银行， Yinhang, iya. Kalau perpustakaan? 图书图书书馆， 馆, Hanpang. Kalau supermarket apa? 超市早市，超市, mall, mall apa? 商商场, iya, 商场. Toko? 店，店 Dian, iya. Kalau stasiun kereta api apa? 火车站这呀站， Huochejan. Huoche sendiri ini artinya kereta api ya. Huochejan. Kalau restoran? 饭店 Fandian. Iya. Kalau hotel? 宾馆， 馆 Bingguan. Kalau taman, taman apa taman? 公园，公园园， Dongyan. Kebun binatang? 动动物园， Uyuan. Museum? Museum apa museum? 物馆， Pouquan. Empang Pouquan. Oke, ini untuk review aja. Nah, sekarang masih ingat kan yang kemarin yang Tuifua yang saya bilang? Nah, untuk yang ini karena ada yang kemarin kan ada yang absen ya, ada yang absen nggak datang. Nah, nanti saya akan kasih, ini per orangnya nanti ada role play. Jadi ada yang saya bilang, semisal nih ya, Melisa dan contohnya, Melisa dan Freddy. Nanti Melisa yang A, Freddy yang B. Berarti Melisa itu yang tanya, Freddy yang jawab. Kayak gitu. Nanti ada role play seperti itu, kayak Tuehua gitu. Nah, terus sekarang nanti habis ini saya akan bacakan ini, bacanya apa, artinya apa. Kalian bisa persiapkan jawaban kalian. Jadi nanti kalau Tuehua sama temennya, kalian tinggal boleh baca jawabannya kalian. Oke, sambil saya itu kalian bisa sambil tulis kalau masih ada yang bingung itu bacanya gimana. Yang A, 你叫什么名字? 你叫什么名字? Siapa namamu? 你叫什么名字? Terus dijawabnya, 我叫 nama saya siapa? 我叫 nama saya siapa titik-titiknya gitu ya. Terus yang kedua, pertanyaan kedua ini, 这是什么? 这是什么? Ada yang tahu nggak ini artinya apa? 这是什么? apa ini apa Apa ini atau ini apa? Nah, 这是 titik-titiknya kalian boleh isi apapun yang kita udah pelajarin. Tadi kan udah ada beberapa kosakata tuh, kalian bisa jawab gimana? Explore sendiri aja, jawabnya terserah. Terus yang ketiga, pertanyaan ketiga, 那是谁的手机? 那是谁的手机? Itu handphone kan, soji handphone ya, handphone milik. Nah, kita kan udah belajar tuh tadi yang 5W1H tuh, yang pertanyaan she itu siapa, jadi itu handphone milik siapa.
Nasi de shouji itu handphone milik siapa? Jawabannya nasi titik-titik itu adalah siapa? Kalau miliknya kakakku ya wo de ke wo nasi ke de shouji kayak gitu. Atau yang lain water shouji juga boleh, bebas. Terus lanjutnya yang keempat ini ada mama shenme sheho qu yinhang. Mama shenme sheho qu yinhang. Mama kapan ya? Shenme sheho kan kapan? Mama kapan qu yinhang? Qu itu pergi, yinhang itu bank. Tadi kita udah belajar. Qu yinhang. Mama kapan? Jadi shenme sheho-nya itu kata tanyanya itu kalian semuanya jadi kata tanyanya diganti dengan jawaban. Kalau ada pertanyaan tuh kayak gitu. Jadi ini kan kata tanyanya mana? Benar. Coret-coret deh biar kamu. Tanya saya. Ini kata tanyanya yang mana? Kata tanyanya yang ini nih. Shenme sheho. Kalau ini tadi yang say, yang ini tadi shenme, yang ini tadi juga shenme. Nah, kalau untuk yang ini Shenme sheho nanti kalian ganti jawaban kalian. Jadi mama shenme sheho kapan? Kalian kan kemarin udah belajar waktu ya. Hari ini, besok, kemarin, jam juga udah belajar. Nah, itu digunain untuk jawab ini. Terus habis itu belakangnya baru qu yinhang gitu. Pergi ke bank. Qu yinhang gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya itu ada tamen yao qu nali. Tamen yao qu nali. Mereka mau pergi nali. Kita udah belajar nali, nar. Mau pergi kemana? Jadi kita jawabnya tamen yao qu. Nah, kan kata tanyanya ini ya udah yang ini yang diganti jawaban. Tamen yao depannya sama. Tamen yao qu. Nalinya kata tempat. Tadi kita udah belajar kata tempat, bisa pilih salah satu dari itu. Terus habis itu yang soal selanjutnya. Ni zhenme qu you qu. Ni zhenme qu you qu. Di sini kata tanyanya zhenme. Tadi udah kita bahas perbedaan antara cenme dan cenmeyang. Kalau cenme itu nanyain caranya, kalau cenmeyang itu kondisi. Jadi kalau ada pertanyaan nih, cenme qu you qu. Jadi gimana kamu pergi ke youju-nya? Youju itu ke kantor pos. Jadi gimana kamu pergi ke kantor posnya? Nah ini Lose udah bantu. Wo cuo itu duduk atau naik. Nah kalau mau naik kendaraan kita pakainya cuo. Wo cuo semisal mau narik kereta, mobil, apapun boleh. Jadi jawabannya nanti wo cuo semua, terserah kalian. Lanjutnya, ni yao mai qi pen shu. Nah, di sini kata tanya ada di qi. Jadi menanyakan berapa ya jumlah ya. Nanti kalian sebutnya antara 1 sampai 10 aja. Boleh pilih salah satu. Jangan pilih 3 lagi ya. Kemarin 3 terus soalnya. Ni yao mai qi pen shu, wo yao mai berapa pen shu. Yang ini tetap. Jadi yang titik ini aja yang diganti jawaban. Kata tanyanya yang diganti jawaban maksud saya. Kalau ditanya nih kan nggak mungkin kalian jawabnya nih juga, orang tanyanya kamu, masa jawabnya kamu, berarti kan saya ya. Jadi kalau itu pasti sudah paham ya, ini kalau nih ya wo. Terus habis itu di sini ada A yang terakhir, pertanyaan yang terakhir nih, cai nar. Nah, kita udah belajar tadi nar itu gimana. Jadi pasti menanyakan tempat ya. Wo cai mana terserah kalian. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk mempersiapkan. Jadi selain kalian mempersiapkan jawaban, kalian juga harus mempersiapkan cara tanyanya gimana. Ini nanti masih kayak gini kok, masih kayak gini. Jadi masih saya tampilin kayak gini, nggak saya hapus atau saya sembunyiin. Kalian boleh lihat, tapi kan ini nggak ada pinginnya buat latihan ya, biar nggak baca pinyin tapi baca hanzi. Oke, Bu Fencung dari sekarang. Nanti kalau masih ada yang bingung yang mana bisa tanyakan ke saya, biar saya jelaskan lagi. Nggak usah, mau tanya dong. Yang pertanyaan yang nali itu sebelumnya yang taman bla 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 nali itu tuh apa ya? Oh, taman ini ya, yang ini. Iya, Yao iya. Yao itu ingin, cu itu pergi. Oh, Yauci. Oke. Oke, kecil. Saya tulis deh di sini. Bentar ya. Yauci. Maaf ya, karena kalau ketikan langsung di sini itu saya nggak bisa tulis pakai ada sengtiaunya. Jadi saya tulisnya pinginnya aja ya. Yauci yang berarti yau itu ingin atau akan, ci itu pergi. Oke. Ini nadanya boleh. Yau gini, ci ini nadanya 4-4.
sampai 8.40 ya, 8.40 ya. Saya tambahin waktunya sampai 8.40. Ayo, San Pencung. 2 menit lagi ya. Ivan, Cung, 1 menit lagi ya.
Oke, 时间到了, kita coba ya. Tunggu一下. Oke, saya pilihnya ini atas sama bawah ya yang ada di layar saya ya. Dari yang pertama sama. Oke, di sini ada yang paling atas tuh Ajay, yang paling bawah Rini. Jadi Ajay sama Rini. Oke, Ajay yang bertanya, Rini yang menjawab. Nanti saya balik juga. Silahkan bertanya 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Boleh yang mana aja nggak perlu urut 4. Nanti Rini yang jawab. Yuk. Pertanyaan pertama. 你叫什么名字？我叫 Rini。 Oke. 这是什么？这是电视。那是谁的手机？那是我的手机。然后他们有去哪里？他们有去动物园。 Oke, 动物园. Oke, Hanpang. Sekarang balikannya. Ya, sekarang balikannya. Rini yang tanya, aja yang jawab. 妈妈什么时候去银行？妈妈明天去银行。你什么去邮局？我坐摩托车。摩托车。摩托车。你要买几本书？我要买4本书。你叫什么名字？我叫Ajay. Oke. Saya Rini Ajay. Ajay, saya mau tanya tadi yang Cipensu. Kecil. Yang Cipensu jawabnya Ajay berapa? 我要买4本书。 ya? Oke. Saya tadi dengarnya sih. Mungkin saya yang salah. Oke, terima kasih Ajay. Lanjutnya. Kecil. Lanjutnya di sini ada siapa ini? Debbie dan Melisa. Pertama Debbie dulu yang tanya, Melisa yang jawab, terus nanti kebalikannya. 4 pertanyaan ya, boleh acak yang mana aja. 这是什么？这是一本书。妈妈什么时候银行？妈妈明天10点去银行。他们有去公园。他们有去。 Benar gak sih pertanyaannya salah ya? 他们有去哪里？ Kalau去 Saya salah kebaca. Itu malah jawabannya yang itu jawabannya tadi. Minum dulu. Ya, 他们要去哪里? Oke, yuk. 他们要去商场。 Itu udah berapa sih? 3 ya? Ini China. 我在医院。 Oke, 我在医院. Oke, saya kebalikannya sekarang. Debbie yang jawab. 你要买几本书？我要买10本书。这是什么？我叫 Debbie。sorry， 这是我的冒这是什么？这是我的冒金。Oke, gak apa-apa. Pertanyaannya selanjutnya kurang 2 pertanyaan kan? Iya. 那是谁的手机？那是姐姐的手机。你怎么去邮局？ Apa? 你怎么去邮局？
Oh, ini apa ya tadi? Ini nih, wocuo. Wocuo. Ya, wocuo. Wocuo semua. Itu aku belum tulis lagi jawabannya. Taunya kendaraan Devi apa? Devi taunya kendaraan apa Devi? Basi. Bas aja langsung. Apa berarti apa? Aku nggak hafal. Bukan Karena basi. hari itu nggak masuk. Pas. Bas. Pas gitu ya. Oke, Meisha, pas gitu. Oke, Hanpang, Sese, Debbie dan Melisha. Oke, kita lanjut Bu Keci. Kita lanjut ke yang berikutnya. Oh, ini ada Divine dan Keisha. Divine yang tanya dulu, Keisha yang jawab ya. 妈妈什么时候去银行？妈妈明天是银行。 Oke. 你怎么去邮局？那是我的妈妈。你怎么去邮局？ sorry. 你怎么去邮局？我错。 Naik apa? Apa? Kendaraan yang Keisha tahu apa? Mobil kah atau apa? Coba. Lupa Rosha. Apa? Keisha mau apa? Naik apa deh? Mau naik apa? Sepeda. Kalau sepeda pakainya bukan cuok tapi jice xingce gitu. Gak apa-apa untuk jice xingce. Iya. Terus? 我停着行车。你在哪儿？我在银行哪里？哪里？我在银行哪里？ Kok jadi tanya? 我在银行 kan cuman kayak gitu.我在银行。 Oke. Ini karena pertanyaannya dia jadi bingung ya jawabnya gimana ya. Iya. Oke. Gantian kan? Apa kurang satu pertanyaan lagi? Kurang satu loh. Oke, kurang satu ya. 你叫什么名字？我叫Keisha。 Oke, yuk Keisha sekarang yang tanya. 他们要去哪里？他们要去机场。你要买几本书？我要买几本书。 Oke. 7 ya. 然后呢？这是什么？这是我的猫。最后 yang terakhir. 他们要去哪？不对，你叫什么名字？我叫Divine。 Oke. Hanpang, Divan dan Keisha. Nggak apa-apa, masih bingung karena masih baca, jadi banyak yang lupa-lupa. Nggak apa-apa. Lanjutnya Fadila dan Jess. Yuk. Fadila yang bertanya dulu, Jess yang jawab. Ya, 老师。他们要去海里。他们要去海里。哪里 ya, yuk. Jess. 他们有去那个的家。 Oke, ke kerja. 然后呢？你在哪儿？我在家。这是什么？这是我的手机。你叫什么名字？我叫 Jess。 Oke, Jess. Sekarang dibalik. Jess yang tanya. OK， 那是谁的手机？
那是爸爸的手机。妈妈什么时候去银行？妈妈去银行。妈妈什么？妈妈去什么时候？Kapannya?银行ini. Hari ini. Iya bukan? Kapannya hari ini? Iya. Jadi Mama Iya. 今天 kalau 昨天kemarin. Mama 今天去银行. Oke. Ya. Terus, udahkah apa kurang satu? Masih. Oh, masih. Yuk. 我想。你这么去邮局？邮局。我坐自行车。这是taxi itu loh. 出租车。我坐出租车，很棒。然后呢？了吗？Oh, masih ada. Terakhir. Terakhir. 你要买几本书？我要买一本书。Oke, 我要买一本书。谢谢di Oke, 谢谢。Enggak apa-apa. Saya tahu maksud kalian. Mungkin beberapa itu cuman salah bacanya aja kok. Tapi it's okay. Yang penting kalian paham dulu. Oke. Sekarang ada Freddy. William baru join. Jadi William nggak bisa tanya. Jadi Freddy saya yang tanya aja ya. Freddy, 我想问你，你在哪儿？我在学校。我在学校。那是谁的手机？那是我的手机。OK， 你怎么去邮局？我坐汽车。OK， 我坐汽车。妈妈什么时候去银行？妈妈昨天去银行。OK， 很棒，谢谢 Freddy。OK， 都很棒。Oke, kita lanjutkan ke materi yang baru ya. Ini nggak apa-apa, ini buat latihan aja. Nanti akan sering kayak gini karena ini menuju untuk kayak kita mulai mulai conversation pakai Mandarin. Jadi pelan-pelan aja, it's okay. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Bentar, saya hapus dulu ya. Oke. Oke, tadi ada tadi kan udah tanya kayak gitu kan. Sekarang coba Loso tanya random pertanyaan, tapi kalian udah belajar ini. 今天星期几? Jadi kalian jawabnya gimana? Bisa semua bareng-bareng. 今天星期几 sesuai dengan keadaan. 今天星期四。今天星期四。那如果我问这样，今天星期四，明天星期几？明天星期五。OK， 5。那如果 itu jika ya， 如果今天星期六，明天星期几？明天星期日。OK。然后呢，后天几月？后天几月？后天1月。3月。3月 kan masih 3月 belum ganti bulan kan? Iya, 3月. Ya. Tapi nggak apa-apa, saya tahu maksudnya kalian. Yang penting udah paham ya pertanyaan saya apa. Oke, itu masih untuk review aja juga sih. Besok-besok kita tanya yang lebih dalam lagi. Oke, kita masuk ke 否定形式, kalimat negatif.
Kalimat negatif. Kalimat negatif itu dalam bahasa Mandarin itu ada pu, ada juga pushi. Nah, kalau kalian tahu pu sama pushi itu artinya berbeda ya, walaupun sama-sama pu. Bisa. Oke, yang pu itu berarti tidak, tapi kalau pushi itu artinya bukan. Jadi pu aja itu tidak, kalau pushi artinya bukan. Sama-sama menyatakan kalimat tersebut itu negatif. Diletakkan sebelum kata kerja, kata sifat, atau preposisi. Tapi sebenarnya untuk peletakannya ini kalian nggak perlu memperhatikan ya. Yang penting tahu pu sama pushi itu sama isa. Kalau pu itu tidak, pushi itu bukan. Oke, cemet tuh bacanya gimana di sini? Saya masih tuliskan nih pinyinya. Bacanya gimana? 我们我们不在家 kami tidak di rumah. Ini sama persis kayak bahasa Indonesianya, ya kan? 我们不在家 kami tidak di rumah. Terus kalau itu kena我不是医生，我不是医生. Ya, bukan dokter. 我不是医生. Kalian boleh juga nambahin 我不是个医生，我不是位医生. Tapi lebih baik kalau nggak pakai kata bantu yang ke atau w ya, langsung aja 我不是医生. Tapi nanti kalau dalam bahasa Indonesianya, saya bukan seorang dokter dikasih seorang. Oke, jadi untuk pu sama pushe, cegahan centan, nggak susah ya. Yang penting tahu aja pu artinya bukan, pu artinya tidak, pushe artinya bukan. Ada lagi satu kata, ada lagi kalimat negatif yang berikutnya itu may. May itu artinya tidak. May itu artinya juga tidak, juga negatif. Jadi kalimat negatif itu yang menyatakan kalimat negatif dalam bahasa Mandarin itu ada pu, ada pushi sama mei. Nah, kalau mei itu dipasangkan dengan yo, seringnya dipasangkan dengan yo. Jadi yo masih ingat nggak? Yo artinya apa? Ya. Punya atau ada atau memiliki ya. Ya, itu yo. Nah, kalian kalau ngomong saya tidak punya, itu bukan pu yo, bukan pakai pu, tapi mei. Itu memang khusus dari sana peraturannya yang kecuali itu cuma yo aja. Jadi kalau yo itu pakainya mei bukan pu. Tidak ada tidak punya itu pakainya mei bukan pu yo tapi mei yo. Kalau mei doang bisa nggak bisa. Jadi kalian bisa pakai mei, bisa pakai pu untuk tidaknya. Artinya sama-sama tidak soalnya. Kalau pushe itu bukan. Nah, kalau tidak punya, ini khusus aja yang untuk yo, itu kita pakainya bukan puyo, tapi meiyo gitu. Meiyo. Contohnya, cemet tuh. Bacanya gimana? 我没有钱。Iya, 我没有钱. 钱 itu uang. Qian itu artinya uang ya. 我没有钱. Oke, 我没有钱. Nah, 现在呢？现在老师想让你们 buat kalimat negatif pakai kosakata yang kita udah pernah pelajarin yang kemarin-kemarin. Kalimat negatifnya apa aja? Kalimat negatifnya pakai pu, pakai pushi, sama meiyo. Pu, pushi, sama meiyo. Pu, pushi, sama meiyo. Bikin kalimat negatif. Jadi ada 3 ya. Pu, pushi, sama meiyo. Oke, saya kasih waktu untuk buat kalimatnya 3 kalimat itu 8 menit ya. Nanti tapi kalau udah pada selesai semua 8 menit kita bisa bahas. Silahkan dibuat dicoret-coret dulu aja, di punya kalian. Oke, nanti kalau ada yang masih bingung bisa tanyakan ke saya biar saya tahu bingungnya di mana biar paham beneran. Jadi saya minta kalian untuk membuat kalimatnya itu pu, pushi, sama meiyo. Pu, pushi, sama meiyo. Pu yang berarti tidak, pushi bukan. Meiyo itu artinya tidak punya atau tidak memiliki. Coba rangkai kata ya. Silakan. Nanti saya tanyain satu-satu kalimatnya gimana gitu. Jadi bukan tulis. Kalian bisa tulis di kertas kalian sendiri.
yang sudah selesai bikin kalimat bisa kirim reaction ke saya ya. Reactionnya. Jadi saya tahu siapa aja yang udah selesai gitu. Boleh lihat Sudah slide selesai, yang push sama pusher enggak? Boleh. Tadi kayaknya ada 2 suara. Suara yang satunya siapa ya? Udah ya Fadila? Muncul? Iya, udah. Oke. Ukeci. Tadi suara berikutnya siapa setelah Fadila? Kayaknya ada suara cewek deh tadi. Jess sudah Jess. selesai. Oh, Jess sudah selesai. Oke, Jess sudah selesai. Oke, tunggu bentar ya, Jess. Tunggu yang lain selesai dulu. Yang lain kalau udah selesai bisa kirim reaction. Kalau nggak bilang saya namanya siapa, udah selesai gitu. Untuk waktu 4 menit lagi ya. Lemah. Sebagian ini ada yang itu, soalnya ada yang udah. Jadi sambil yang lain kalau misal nanti saya panggil belum, bisa bilang belum loso gitu aja nggak apa-apa ya. Saya panggil-panggil yang udah dulu. Oke, haulah, Pak. Oke, saya duluan just dulu ya. Internet saya. Oke. Saya lanjut just dulu ya. Just, halo. Just silakan disebutkan 3 kalimatnya yang Just bikin. 今天我不去银行。今天我不去银行。然后 kemudian 她不是我的妈妈。
她不是我的我妈妈。没有手机。Oke, 我没有手机. Benar, semuanya bagus. Kalimatnya nggak ada yang salah. Hanbang, Jess. Cece, lanjutnya yuk. Siapa yang mau? Yang udah bisa langsung bilang ke saya. Siapa? Rini lah Ustaz. Yuk, Rini. Rini lah Ustaz. Rini dengar suara saya? Dengar suara saya? Dengar. Oke. Ting, Yuk. ting. Oke. Bagus. Ting. Ya. 我们不去饭店。 Terus? 妈妈不是看电视。妈妈不是看电视。可以 lanjutnya? 我没有猜。我没有猜. Oke, 我没有猜. Oke. Curhat ya Rini ya. Oke. Saya Rini udah benar semuanya. Kalimatnya benar. Oke, lanjutnya yuk. Selanjutnya yuk. Siapa yang mau kecil? Siapa nih yang mau bacain aja? Yuk, define yuk. Define. 我不在学校。Terus 我不是你的朋友。Terus 我没有姐姐。我没有姐姐. Oke, hempang saya define benar semuanya tuh lah. Lanjutnya yuk siapa? Keisha 老师。Keisha yuk Keisha. 我不买车。车是什么？汽车 mobil 汽车 iya 汽车 terus 我不是中国人 很棒我不是中国人 saya bukan orang Jungko terus 我没有妹妹 我没有妹妹 很棒 谢谢 Keisha lanjutnya yuk 谢谢老师 Liang 老师 yuk 我不卖把这样我不买什么 apa artinya siapa tahu salah bacanya saya kok nggak paham apa 把这样 oh alah 把这样 oke 可以ya oke terus saya paham 我的哥哥不是有把苹果我的哥哥不是有把苹果把苹果 ya mau bahasa Indonesianya apa itu 我哥哥不是有kakak saya kakak laki-laki saya tidak mempunyai 8 apel 没有 bukan 不有 nih. Yang itu khusus ya yang tadi saya bilang nih. Kalau yo mempunyai negatifnya kita pakai mei iya bukan pakai bu itu khusus yang itu aja. Oke meyo ya berarti gantinya. Lanjutnya berarti ganti pusunya. Iya pusunya. 我不是摩托车 我不是摩托车 Oke, ya bener ya, iyalah. Ini seren, bukan motor. Oke, saya William. Lanjutnya yuk. Fadila 老师 Yuk, Fadila yuk. 我不拆银行。我不拆银行 ，OK。我不是老师。我不是老师。我没有手机。我没有手机，很棒，semua都对了，谢谢。Lanjutnya yuk. 谢谢老师。Lanjutnya saya Melissa 老师。Yuk Melissa. 我不在医院。那个不是学校。
OK，那个不是水饺。我没有弟弟。我没有弟弟，很棒，谢谢，benar semua. Yuk lanjutnya, yang lain. Ada siapa yang belum ya? Ajay, Freddy, dan Debbie yang belum ya? Mau siapa dulu nih? Cewek dulu lah ya, Debbie dulu ya. Ajay udah nyalain tuh pujian. Saya Yuk, udah Debbie. deg-degan kalau itu saya. Oke. Nah, kepucema. Nah, Nah, ya. kepucema. Puce. Udah. Oh, nah, pushe ya, pushe, bukan pushe. Ya, pushe. Iya, pushe ma, ya. Terus? 我妈妈不是老师。 Iya, 我妈妈不是老师. Oh, 2 berarti ya. Terus? Ya. 我没有旗袍。 Oke, 我没有旗袍. Alamak. Oke, udah. Oke. Nah, lanjutnya aja deh, terus nanti baru Freddy yang terakhir lagi. Yuk, aja. 他们不在学校。我不是银行员工。Oke, bukan itu ya. 他们没有书和钢笔。OK，很棒，他们没有书和钢笔，很棒啊，姐，谢谢。最后 Freddy。我们不吃菜。我们不吃菜。这不是手机。这不是手机，可以。我没有闻它。我没有闻它。OK， 很棒，saya nggak tanya ke dia. Oke. 谢谢 Freddy. Nah, oke, kita lanjut ya ke materi yang berikutnya. Nah, ini tadi materi yang kedua yaitu 方位词. Nah, di sini kalian bisa screenshot aja, kalau enggak dipahami dulu aja deh, nggak apa-apa. Karena nanti latihan soalnya berkaitan dengan ini. Jadi nanti pasti digunain. Oke, yang pertama saya bacain dulu aja ya. Pian itu artinya sebelah atau di. Jadi peletakan aja. Di sebelah mana? Oh, di sini nih. Yang menyatakan posisi. Pian. Terus habis itu ada tongpian. Tongpian itu sebelah timur. Tongpian. Kalau Jawa Timur itu berarti tung Jawa. Tungnya sendiri itu artinya timur. Oke. Terus di sini ada sipian. Sipian itu sebelah barat. Nanpian sebelah selatan. Peipian sebelah utara, jianpian di depan, houpian di belakang. Jianpian di depan, houpian di belakang. Terus ada cuo itu sebelah kiri. Cuo. Sebelah kanan tuh youpian, sebelah kanan youpian. Lalu ada shangpian itu di atas. Xiapian di bawah. Lipian di dalam, waipian di luar. Nah, ini semuanya itu pian itu hanya untuk menyatakan kalau itu tuh posisi. Jadi artinya sendiri yang kayak timur, barat, selatan, utara itu tung, si, nan, pei, jian, hou, zuo, you, shang, xia, li, wai. Kayak gitu. Jadi untuk menyatakan itu tuh kalau kalian pasti pernah juga dengar mian, jian mian, shang mian, xia mian. Nah, mian sama pian itu sama-sama kayak di sebelah mana sih kayak gitu untuk meletakkan menyatakan posisi atau letak. Ya, untuk pian sama mian. Oke, kan kalau tuh baca-baca yuk, baca bareng-bareng yuk. Pakai mikrofon. Yuk, Kak. Pian. Tung pian. Si pian. Nan pian. Pei pian. Jian pian. Hou pian. Zuo pian.右边 上边
上边边 Oke. 下边下下边里边里边边外边外边 Oke, 外边。Sekarang kalau memang belum sempat nulis mekuansi, belum sempat menulis mekuansi, tapi nanti atau besok kalau ada waktu ditulis ya, kalau enggak di print out atau di foto juga boleh biar memudahkan kalian karena ini nanti pembahasannya cukup panjang tentang arah dan semuanya kosakatanya ini akan digunakan. Ada hampir semuanya. Nah, ini yang terakhir ada 26 pokoknya. Yang terakhir yang nomor 14 itu ada Chongqian. Chongqian itu di antara. Chongqian di antara. Jarang menggunakan Chongqian yang ini ya. Yang sering itu yang tadi yang awal itu yang sering dipakai. Pangbian itu di sebelah. Terus Wang Zuo Guai belok kiri. Wang Zuo Guai. Jadi itu Zuo Yo. Kalian hafalin aja untuk kiri dan kanan. Kiri itu Zuo, kanan itu Yo. Zuo Yo, kiri kanan, Zuo Yo, 这样的。Wang Zuo Guai belok kiri, Wang Yo Guai belok kanan. Jadi Wang sama Guai itu artinya belok. Wang Zuo Guai, Wang Zuo Guai, Wang Yo Guai. Terus di sini ada Wang Jian Zhou, jalan lurus ke depan. Wang Jian Zhou. Terus ada Yi Zhi Zhou, jalan lurus ke depan juga. Jadi jalan lurus ke depan tuh kalian bisa dua, pilih salah satu dari ini. Ada Wang Jianzhou, kalau enggak Yi Zhi Zhou. Terus di sini ada Chung, ada juga Tao. Chung artinya dari, Tao itu artinya sampai. Chung artinya dari, Tao artinya sampai. Terus di sini ada Malu. Malu itu artinya jalan, Malu. Terus ada Hong Li Teng artinya lampu merah. Hong itu merah, Li itu hijau. Teng itu lampu. Hong Li Teng yang lampu merah yang di jalan itu ya. Terus ada Shizi Lu Hou artinya perempatan. Terus ada Ting Zi Jie pertigaan. Terus ada Jing Guo melewati. Nggak apa-apa, ini memang banyak. Jadi saya minta kalian bukan untuk menghafalkan tapi untuk pengetahuan dulu aja. Ya, nanti kalau mau mengerjakan boleh sambil lihat, nanti makin lama juga hafal kok. Jadi jangan dihafalkan, tapi dipahami aja dulu. Oke, kencel laoshi tu, zhongjian, pangbian, wang zuo guai, wang you guai, 往右拐，往前走，一直走，再的从到马路，红绿灯。红绿灯，十字路口，丁字街，经过， Oke, Pak. Kita masuk ke grammarnya dulu ya. Di sini ada ceket cemut tuh, bacanya gimana? Chong, ya chong artinya dari chong. Terus cekena, ini pasti udah tahu, ini udah belajar kita. Cer, cekena? Nar, ya jangan sampai salah nada. Nar. Terus cekena? Tao yang berarti sampai. Tao. Cekena? Tao le. Sudah sampai. Le itu menyatakan sudah ya. Jadi kalau tao itu sampai, kalian bisa juga nyebut wo tao le. Saya sudah sampai. Tao le. Terus cekena? Ranho. Nah, saya kadang sering bilang ranho. Ranho itu artinya kemudian atau lalu.
Ranho itu kemudian atau lalu artinya. Jadi di sini ada chung yang berarti dari, cer di sini, nar di sana, tao sampai, tao le sudah sampai, ranho kemudian atau lalu. Nah nanti ada yufanya, grammarnya cuma chung sama tao aja. Kita lanjut yang berikutnya. Nah ini untuk chung itu artinya dari, digunakan untuk menyatakan perpindahan dari titik awal ke titik yang selanjutnya, atau dari tempat apa ke tempat apa. Kalau enggak dari waktu apa ke waktu apa juga boleh. Jadi enggak hanya tempat ya, chung itu bisa juga diartikan waktu. Ini hanya contohnya aja kalau lokasi. Jadi chung sendiri itu bisa waktu. Jadi bisa dari pagi sampai sore kayak gitu juga boleh. Jadi subjek, terus chung, habis itu keterangan tempat, terus verb, terus objek. Jadi subjek, chung, keterangan tempat, verb, objek. Ini untuk rumusnya. Ini biar memudahkan aja makanya dikasih rumus ya. Contohnya, Mama chung shi chang mai cai. Mama chung shi chang mai cai. Ibu dari pasar shi chang mai membeli cai. Membeli sayur. Mama chung shi chang mai cai. Di sini kan mama subjeknya, chungnya di sini, terus habis itu keterangan tempat yang pertama apa? Dari shi chang mai cai. Dari apa? Pasar membeli sayur. Nah, kalian juga bisa bilang kayak gini. Saya dari pagi belum makan. Mandarinnya apa? Kayaknya ini udah belajar semua kok kosakatanya. Saya 我从早上还没我从早上还没这 itu belum ya artinya belum. Oke, yang itu kita belum belajar, saya baru ingat. Itu belum artinya. Oke, yang chung udah dulu, kita lanjut ke tao yang berarti sampai. Nah, kadang itu chung itu dibarengin dengan tao. Jadi dari mana sampai mana, Kata tao memiliki arti ke atau tiba atau menuju atau sampai. Jadi tergantung kita mau bahasa Indonesianya seperti apa. Tao menunjuk pada destinasi perpindahan suatu objek, maksudnya itu sampai mana gitu kan. Jadi kan dari tempat mana ke tempat mana. Nggak hanya tempat tapi juga waktu juga boleh, juga bisa. Kata tao sering dipasangkan dengan kata chung. Bentuk polanya ini dikenal, biasanya polanya itu chung sama-sama, tao sama-sama itu apa ya? Kita udah belajar chung sama-sama, tao sama-sama, dari mana sampai mana. Dari kapan sampai kapan. Contohnya nih yang pertama. 今天晚上我到家 ini yang nggak pakai chung, jadi cuma taunya aja. 今天晚上我到家 malam ini aku sampai rumah. Jadi kalau malam ini itu kita nggak pakai wansang citian, tapi dibalik cintianya dulu baru wansang. Jadi malam hari ini aku sampai rumah. Nah, ini yang pakai chung sama-sama, tao sama-sama. 我从银行到家有5分钟。我从银行到家有5分钟。Saya dari bank sampai rumah membutuhkan waktu 5 menit. Ini hanya contoh ya. 有5分钟. Coba kalau saya tanya dari pagi sampai malam dia dia pergi ke mana ya? Bank deh, bank yang udah kalian pelajari. Dari pagi sampai malam dia pergi ke bank. Mandarinnya apa? Dari pagi, dari pagi sampai malam. Iya. 他去银行。从早上到晚上 dari pagi sampai malam 到晚上。他去银行 dia pergi ke bank. Jadi mirip bahasa Indonesianya sama dengan bahasa Mandarinnya ya. Kayak gitu. Nah, untuk tao
tao dan cung seperti ini. Jadi ada pertanyaan nggak penggunaannya? Nggak, penggunaan tao sama cung itu sama dengan bahasa Indonesianya kok. Jadi nggak ada rumus yang berarti yang harus diperhatikan. Gimana? Yon Tima, kalau ada pertanyaan bisa tanya saya. Tapi kalau masih belum nanti juga boleh. Atau besok kalau belum paham bisa tanya ke saya lagi. Nanti saya jelaskan. Yang penting di sini kalian paham dulu kalau tao artinya sampai. Kalau cung itu artinya dari. Tao sampai, cung dari, gitu ya. Nah, oke. Ini lensnya ini yang saya bilang tadi. Kita hari ini tuh topiknya itu arah, jadi membaca kayak peta gitu. Siapa tahu ada yang berencana untuk ke Cungko. Nanti kalau ketemu orang Cungko terus tanya mau kemana, bingung, jadinya kan dijawabnya pakai bahasa Mandarin kan pastinya, biar buat bekal aja. Nah, di sini ini ada liensi, membaca peta. Ini saya contohkan di sini ya. Ini semuanya kata-katanya memang susah kalau dilihat. Tapi nggak akan susah kalau kalian bisa lihat yang catatan yang tadi tuh. Catatan yang tadi kan saya kasih yang kosakata banyak tadi tuh. Nah, itu untuk mengerjakan ini, Contohnya ada yang tanya, saya tanya, Jingwen itu permisi numpang tanya atau permisi gitu aja boleh. Permisi, Jingwen, Gongyuan zai nar? Tahu nggak ini artinya apa? Jingwen, Gongyuan zai nar是什么意思? Gongyuan zai nar kita udah belajar. Taman ada di mana? Iya, taman ada di mana? Taman ada di mana? Di mana kok di mana ada taman? Taman ada di mana? Ya, taman ada di mana? Terus jawabnya jadinya chung dari Fengzhen Wang Qian Chou. Kan dia kamunya di sini nih. Ini ada tulisan kamunya di sini. Chongzhen dari sini jalan lurus ke depan. Zhe Wang Qian Chou. Dari tadi kita udah belajar chung, terus sini di sini itu zhe. Terus Wang Qian Chou itu tadi ada yang di kosakata yang tadi tuh. Wang Qian Chou itu artinya lurus ke depan. Terus sampai di lampu merah, Dao le Hong Li Deng. Dao le Hong Li Deng sampai di lampu merah sini. Dao le Hong Li Deng sampai di lampu merah. Terus kita jalan belok ke kiri. Kan dia nyari tamannya di sini ya. Kita jalan belok ke kiri. Mandarinnya apa? Mandarinnya juga Wang Zuo Guai, Wang Zuo Guai. Tadi kan ada ya, jalan belok ke kiri, Wang Zuo Guai. Terus habis itu jalan lurus lagi, habis belok lurus lagi. Zai Wang Qian Zhou, jalan lurus lagi. Terus habis itu di sini dia tulis oke. Terus habis itu dia di sini tulisnya apa? Setelah itu jalan belok ke kanan. Setelah itu dia jalan belok ke kanan, ke sini maksudnya, ke sini. Ke sini maksudnya. Habis ke sini kan, terus dia ke sini. Kalian bisa juga sih lurus aja terus habis itu taman ada di sebelah kanan gitu boleh. Tapi ini dipanjang-panjangin jadinya dia jalan belok ke kanan dulu. Nah, ranho itu bisa setelah itu kalau enggak kemudian ya, kemudian jalan belok kanan. Jalan belok kanan. Ranho wang you guai, ranho wang you guai. Terus habis itu tamannya ada di sebelah kiri. Gongyuan jiu zai zuo bian. Gongyuan jiu zai zuo bian. Tamannya ada di sebelah kiri. Nah, untuk yang ini kalian bisa catat kalau hasil akhir misal tamannya ada sebelah kanan berarti Gongyuan zai bukan zai zuo bian tapi Gongyuan jiu zai you bian. Kayak gitu aja. Jadi kalau untuk kalimat penutupnya kalian pakai ciu ya. Jadi kan yang ini tanyainnya Gongyuan. Kalau saya tiba-tiba tanya Suixiao berarti nanti terakhirnya kalian bisa Suixiao jiu zai di mana? Arahnya di mana? Posisinya di mana kayak gitu. Nah, untuk kali ini memahaminya mungkin belibet ya. Kayak dilihat tuh kayak aduh susah banget sih gini-gini. Sebenarnya nggak akan susah karena saya nggak minta untuk dihafalin, jadi kalian bisa lihat catatan yang sengcenya tadi itu untuk mengerjakan ini. Jadi kalian pertama-tama apa yang dilakukan? Bikin bahasa Indonesianya dulu. Habis bikin bahasa Indonesianya, nanti baru diterjemahin. Diterjemahinnya dengan cara melihat catatan tadi, karena catatan tadi benar-benar lengkap dengan kayak jalan belok kiri, jalan lurus ke depan. Terus habis itu belok kanan, sampai, dari,
sini, sana, kayak gitu kan ada. Nah, bentar. Nah, liansinya itu saya pengen kalian bikin, kalian mau kemana terserah, tapi yang nggak boleh ke lapangan sepak bola, ke masjid, dan ke restoran. Ini nggak boleh, karena ini kan tinggal lurus sebelah kanan, lurus sebelah kiri gitu doang. Jadi nggak boleh ke sini ya. Kalian bolehnya cuma ke Yinhang, Pouquan, Kongyuan boleh, tapi nggak boleh sama dengan jalan ini. Jadi kalian mikir jalan sendiri, gimana caranya bikin beda sama yang ini. Contohnya. Terus di sini ada pasar 1, pasar 2, ada Suixiao, ada Tushuquan, sama Shutian. Ada Suixiao, ada Tushuquan, sama Shutian. Oke. Oke, paham ya. Satu orangnya bikin satu jalur aja kemana gitu. Nah, saya mau tanya dulu, yang tadi yang kosakatanya ada yang belum nulis sama sekali? Atau screenshot atau nggak ada filenya gitu? Ya. Ya. Kedua loh, saya belum sempat screenshot. Oke, yang kedua belum. Oke. Karena ada 2, saya nggak bisa hubungin. Bentar ya. Bentar, wait. Kalau enggak yang itu nggak perlu dikerjain sekarang, it's okay sih. Nanti habis ini saya akan tampilin yang kedua dulu ya. Bentar. Yang ini kan ya? Sudah muncul? Iya. Oke. Oke, bisa? Sudah? Sudah ya? Oke? Sudah lah. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, untuk yang ini nggak perlu dikerjain sekarang dulu, nanti aja. Yang ini dikerjainnya nanti aja. It's okay, nggak apa-apa. Kita masuk ke yang selanjutnya, bentar. Nah, untuk yang arah yang ini, besok akan saya bahas lebih dalam. Jadi untuk Fangwei, arah atau posisi, saya akan bagi 2. Besok kita masih fusi yang ini dulu, sama baru materi yang baru untuk besok ya. Karena untuk posisi memang pembahasannya cukup panjang. Ini juga buat latihan besok, bukan latihan sekarang. Oke, yang tugasnya kalian cuman tadi tentukan arahnya aja. Nanti saya ulangi lagi tugasnya gimana. Nah, sekarang tanya aja. Oke, yang ini masih. Bentar, saya. Tadi mana ya? Oh, ini. Oke, kita balik ke sini dulu. Nah, untuk tugasnya, untuk tugas hari ini, kalian pakainya peta yang ini ya. Karena nanti kan saya kirim filenya itu file PDF-nya yang PPT hari ini ya, untuk pertemuan ke-8 hari ini. Jadi takutnya kalian nanti bingung yang mana yang dikerjain. Untuk kalian yang ini dulu, karena ada 2, sebenarnya ada dua peta. Jadi yang dikerjain yang ini dulu. Yang nggak boleh itu ke masjid, ke restoran, sama ke lapangan sepak bola. Ini nggak boleh. Ke masjid, ke restoran, sama ke lapangan sepak bola. Karena deket banget. Arahnya dari sini ya. Jadi yang boleh ke Yinhang, Pouquan, Shichang, Gongyuan, Suixiao, Tushuquan, sama Shutian boleh. Nah, karena ini nanti saya mintanya nggak sekarang, jadinya 2 tempat ya. Jangan 1 tempat, tapi 2 tempat. Jangan 1 tempat, tapi 2 tempat. Jadi kalian bisa, maksudnya yang pertama kalian bikin ke museum dulu nih. Ini paling gampang nih, ke museum dulu. Terus habis itu kalian bikin ke pasar yang kedua, Shichang yang kedua. Itu boleh. Jadi bikinnya buatnya 2. Oke? Yang untuk tugasnya ini paham ya? Nanti kalau pas kalian rangkai kata bingung, bisa tanya ke saya, bisa japri ke saya. Saya kasih tipsnya itu, apa yang kalian lakukan pertama adalah membuat bahasa Indonesianya. Dan buatnya jangan benar-benar kayak real, kalian kalau bisanya nunjukin arah, nanti malah bingung. Bikinnya kayak gini aja. Kayak dari sini nih, lurus ke depan, habis itu sampai lampu merah, nanti kalian mau kemana, gitu, mau belok kiri, belok kanan, lurus lagi, atau kayak gitu boleh. Ditutup dengan, ini contohnya, 公园就在左边, 公园就在左边, namanya ada sebelah kiri. Jadi kalau kalian mau ke Suixiao berarti Suixiao就在左边. Suixiao ada di sebelah kiri atau Suixiao ada di sebelah kanan, kayak gitu juga boleh. Ditutup dengan ini.
Kalian bisa gunain tadi yang kosakata kita sudah pelajari berarti ya. Ada tung, cer, ranho, kemudian cer, ranho, kemudian. Terus ini ada yang japri ke saya tanya artinya cai itu apa lagi? Artinya ini nih. Ini cai. Cai itu artinya lagi. Cai. Di sini kan ada cai kan? Nah, terus di sini jalan lurus ke depan lagi. Dia pakai lagi nih. Jalan lurus ke depan lagi. Nah, kalian cai dulu. Cainya ditaruh di depan, terus jalan lurus. Jadi bukan cainya bukan diletakkan di belakang, tapi di depannya jalan lurus. Jalan lurus ke depan lagi. Cai wang jiantou, bukan wang jiantou, cai bukan, tapi cai wang jiantou. Gitu ya. Jadi cai di sini artinya lagi. Letaknya di depan. Kalau kalian mau kayak habis lurus lagi, habis belok kiri lagi, itu nanti kalian bisa pakai cai yang ini. Gitu. Oke. Pelan-pelan aja, jangan terlalu aduh pusing ini nggak paham atau gimana gitu. Pelan-pelan aja, masih boleh lihat kok, kan boleh lihat catatannya gitu ya. Nanti kalau masih kurang paham bisa tanyakan ke saya. Oke. Terus Indonesia. Kita lanjut ke yang ini. Yang ini sekarang aja deh. Biar besok nggak terlalu itu. Di sini saya tidak menuliskan untuk pinyin ya. Jadi siapa tahu ada yang aduh nggak ada pinginnya bingung. Memang saya sengaja tidak menuliskan pingin biar tidak ketergantungan dengan pingin. Yang pertama, oke, yang ini itu titik-titik cai. Cai artinya apa? Masih ingat cai sama isa? Ya, di sini nggak ada sedang, jadi semuanya artinya di karena menyatakan arah atau posisi kata tempat. Terus titik-titik pian, tadi kita udah belajar pian, jian pian, ho pian, di depan, di belakang, sebelah kiri, sebelah kanan, kayak gitu-gitu. Terus habis itu contohnya nih, titik-titiknya diisinya apa? Titik-titiknya diisinya apa? Titik-titiknya diisinya kata tempat. Jadi contohnya yin hang zai bei bian. Yin hang zai bei bian. Kalian juga bisa bilang yin hang zai dong bian. Yin hang ada di sebelah timur. Jadi rumusnya itu kata tempat dulu. Saya ketik aja. Kata tempat. Ya, ini kata tempat. Terus habis ini tuh arah. Itu arah. Arahnya di mana? Di mana? Jadi kata tempat, cai baru arah. Semisal apa namanya? Wo de jia, rumah saya, cai jian bian, rumah saya ada di depan. Rumah saya di depan. Wo de jia, cai jian bian. Itu persis mirip dengan bahasa Indonesianya ya. Jadi nggak ada harus dibalik-balik itu enggak. Tinggal wo de jia, cai jian bian, kata tempat, cai terus habis itu arah. Ada lagi kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini, oke, jeli. Yang sebelah kanan ya, yang ini. Ini kalau menyatakan kayak di arahnya ada dua tempat, terus posisinya dijelaskan. Contohnya ini, yin hang zai you qu de bei bian atau yin hang zai you qu de jian bian. Kita pakai depan sama belakang aja ya, biar gampang kaliannya. Yin hang itu keterangan tempat, kasih keterangan tempat lagi. Keterangan tempat yang pertama, keterangan tempat yang pertama. Terus cai, habis itu keterangan tempat yang kedua. Tempat dua. Terus habis itu ini posisi, habis itu baru posisinya. Jadi titik-titiknya yang awal ini keterangan tempat 1, cai keterangan tempat 2, terus habis itu posisi. Nah, di antaranya keterangan tempat 2 sama posisi itu ada te, dikasih te. Jadi yin hang zai you qu de bei bian, yin hang zai you qu de jian bian. Jian bian itu di depan. Contohnya lagi kalau saya mau tanya kalau gini. Sekolah ada di depan pasar. Berarti Mandarinnya gimana kalau pakai ini? Sekolah ada di depan pasar. Mandarinnya apa? Depan. Jian pian, ya jian pian, benar jian pian gitu.
Oke, paham ya berarti yang ini ya. Jadi kayak tempat mana sama tempat mana letaknya di mana. Bikin kalimatnya kayak gini. Jadi posisinya itu diletakinnya di belakang, bukan di depan. Oke, paham? Untuk yang ini sama ini paham belum? Udah ya? Udah paham? Mingpai lah. Mingpai. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nanti kalau yang lain, kalau sekarang masih paham lah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri ke saya. Terus yang ini. Nah, ini kalau menyatakan di situ itu ada apa, ada benda apa gitu. Yang ini, yang kedua ini untuk menyatakan di situ ada benda apa. Contohnya posisinya dulu. Kalau tadi kan yang ini arah sama, ini maksudnya arah sama aja dengan posisi ya, yang ini ya. Arah. Oke. Yang ini balikannya. Ini posisinya dulu. Terus habis itu yo artinya apa? Masih ingat? Yo tadi artinya apa? Ada atau mempunyai. Terus habis itu ada apa kata bendanya? Contohnya sangmian atau sangpian juga boleh. Ini pian atau mian dipilih salah satu aja. Posisinya di atas berarti sangmian yo ada i penshu artinya apa? Sangmian yo i penshu artinya apa? Di atas itu ada buku saya. Iya. Yo ada sebuah buku, nggak pakai saya. Sangmian yo i penshu di atas ada sebuah buku gitu. Jadi ini hanya untuk menyatakan di atas tuh ada apa. Di atas benda apa, ada barangnya apa. Yang ini persis kayak bahasa Indonesia, jadi nggak perlu bingung. Kalau di bawah ada handphone, berarti apa Mandarinnya? Di bawah ada handphone. Ya, pian yo shouji. Ya, pian. Yo. Handphone apa? Shouji, iya, shouji. Xiapian yo shouji itu mirip dengan bahasa Indonesia kan, di bawah, terus ada itu yo, terus handphone itu apa? Shouji, kayak gitu, ya. Terus yang sampingnya ini kayak atasnya, jadi benda apa sama posisinya apa, ada apa. Contohnya ini. Suja itu rak buku. Kalau kalian belum belajar rak buku berarti coba. Tas aja ya. Shu bao de shangmian di atas tas you shu atau you yi pen shu di atas tas ada sebuah buku. Shu bao de shangmian you yi pen shu kayak gitu. Kalau saya tanya di atas buku ada pensil, berarti Mandarinnya gimana? Changpian shu. Kita itunya dulu, bendanya dulu. Changpian yo. Iya. Ada itu. Jadi di atas buku ada pensil. Aduh, saya jadi belum. Kayak gitu ya. Jadi dikasih te juga. Untuk yang ini kalian nggak perlu sampai aduh pusing ya, ternyata nggak perlu kayak gitu. Saya cuman pengen kalian benar-benar memahami yang atas ini, yang dua atas ini yang penting, Karena yang bawah ini semuanya sesuai dengan bahasa Indonesianya. Oke? Kita lanjut ke yang berikutnya. Yang bawah ini kalian hanya yang ini kan bedanya kenapa? Yang ini ada yo, yang ini ada she. Yang ini yo, yang ini she. Yang ini adalah, yang ini punya atau ada. Yang ini ada, yang ini adalah. Nah, ini bedanya sih apa? Nggak ada bedanya. Ini sama aja. Cuman variasinya aja diganti adalah. Contohnya, Shangmian shi ipen shu. Di atas adalah sebuah buku. Kalau ini tadi kan di atas ada sebuah buku. Kalau ini di atas adalah sebuah buku. Cuman beda di she-nya aja. Jadi nggak ada yang perbedaan yang benar-benar harus diperhatikan, enggak. Cuman beda di artinya aja. Kalau yang ini yo ada, yang she adalah. Jadi di atas meja adalah sebuah buku atau di atas meja ada sebuah buku. Nah,
Untuk yang kalian wajib tuntaskan, maksudnya yang kalian harus benar-benar pelajari, pahami betul, itu yang ini, sama ini aja. Jadi 3 ini. 1, 2, 3. Ini fokusnya untuk kelas basic. 1, 2, 3. Yang ini hanya untuk tambahan aja. Yang ini sama ini itu untuk tambahan aja. Jadi yang harus difokuskan tuh yang ini, sama yang ini. Oke? Mungkin untuk sekarang masih bingung, it's okay, nggak apa-apa. Nanti kalau udah besok, kalau nggak siang, kalian ada waktu untuk lihat, dilihat lagi catatannya. Nanti pasti lebih mudah daripada sekarang karena kita benar-benar baru ya, jadi kadang masih bingung. Oke, Mas, udah ada pertanyaan belum ke saya atau Meyo? Masih belum? Kalau masih belum, it's okay. Bisa clear all dulu. Oke. Hari ini jadi tugasnya apa? Tugasnya hanya kalian membuat ini, membuat arah. Maksudnya mau pergi kemana? Yang ini dua tempat ya, yang nggak boleh ke masjid, restoran, dan ke lapangan sepak bola, yang nggak boleh. Oke, cuman ini aja. Nah, ini berdasarkan kosakata yang tadi saya sudah berikan, gitu. Oke ya. Nah, untuk yang ini untuk lensi besok. Karena saya nunggu kalian benar-benar sudah paham yang untuk yang membuat ini harus dibuat sendiri dulu baru paham. Kalau ditontonin kayak gini biasanya masih bingung. Jadi kalau bikin sendiri pasti nanti paham. Untuk yang ini buat lensi besok. Karena nanti PDF-nya saya udah berikan hari ini. Jadi kalian bisa lihat dulu yang ini buat lensi besok. Terus untuk yang ini juga besok, Wetawanti. Ini untuk besok. Kalau mau dipelajarin sekarang hari ini juga boleh. Ini Wetawantinya untuk besok. Saya belum kasih tahu, ada beberapa yang mungkin enggak, ini semuanya sudah belajar sih kosakatanya. Cuaca juga udah, meja udah belajar kan ya. Yinhang udah belajar. Yang ini kalau mau dipelajarin dulu nggak apa-apa. Terus nanti kalau ada pertanyaan seputar ini, boleh tanyakan ke saya. Kalau semisal kita memang udah selesai, terus kalian lihat hari ini atau enggak besok karena udah malam juga ya, bisa tanya ke saya. Untuk yang ini 1 sampai 7 soalnya. Oke? Itu sekian itu dulu. Terus nanti kalau kalian lihat yang ini, nggak perlu bingung, ini nggak perlu dikerjain. Ini juga besok. Jadi kalian akan paham, akan bisa mengerjakan ini kalau tadi yang tugasnya tadi itu sudah dikerjakan. Karena memahami itu dulu yang penting. Yang ini juga. Yang ini. Nah, tugasnya tadi itu mirip kayak gini nih. Bikin bahasa Indonesianya dulu, terus kalian nanti terjemahkan ke bahasa Mandarinnya. Gitu. Oke ya. Oke. Yowen Tima dari yang tugasnya hari ini ada pertanyaan kah? Yowen Tima? Hai Mei? Hai Mei yo, masih belum ada.